wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidel Azhara dari Ilmu Komunikasi B dengan NIM 2502056668. Kali ini saya menjelaskan materi tentang moralak serta dilema-dilema dalam moralak. Moralak sendiri merupakan konsep penilaian moral terhadap seseorang yang tidak hanya ditentukan oleh niat, pilihan, atau tindakan yang ia kendalikan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan atau bisa disebut luck yang berada di luar kendalinya. Artinya, dua orang dengan niat dan tindakan yang sama bisa dinilai berbeda hanya karena hasil, kondisi, ataupun latar belakang yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dalam menilai moral karena seharusnya seseorang dinilai dari apa yang bisa ia kontrol. Namun, dalam kenyataannya, faktor eksternal tetap memengaruhi penilaian tersebut. Dalam moralak sendiri, terdapat beberapa jenis dilema. Namun di sini saya akan membahas dua saja, yaitu moralak dalam karakter dan moralak dalam situasi. Jadi, untuk dilema yang pertama adalah dilema karakter. Dilema ini berkaitan dengan sifat ataupun karakter seseorang yang sebenarnya dibentuk oleh faktor luar seperti keluarga, lingkungan, pengalaman hidup, bahkan faktor biologis. Artinya, karakter seseorang tidak sepenuhnya merupakan hasil pilihannya sendiri, tetapi tetap dinilai secara moral oleh orang lain. Kita akan memberikan contoh, yaitu ada seorang anak yang bernama Mahen yang sejak kecil sering dibanding-bandingkan dan dikritik keras oleh orang tuanya. Akibatnya, Mahen tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri dan cenderung iri terhadap orang lain. Ketika ia menunjukkan sikap iri atau bahkan menjatuhkan orang lain, banyak orang langsung menilai bahwa ia memiliki karakter yang buruk. Padahal jika dilihat lebih dalam, sifat tersebut terbentuk dari pengalaman masa lalu yang tidak ia bisa kendalikan. Dari sini banyak sekali muncul dilema. Apakah adil menyalahkan seseorang atas sifat negatif yang terbentuk dari kondisi yang tidak bisa ia pilih? Solusi dari kita yang melihat kondisi seperti itu, kita tidak bisa boleh langsung menghakimi karakter seseorang secara mutlak. Kita perlu melihat latar belakang terlebih dahulu dan proses yang membentuknya, serta menilai apakah individu tersebut memiliki usaha untuk berubah. Jika ia berusaha untuk memperbaiki diri, maka kita juga seharusnya memberikan dukungan, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan membantu proses perubahan tersebut. Untuk dilema yang kedua adalah dilema situasi. Dilema ini terjadi ketika seseorang dinilai dari tindakannya, padahal tindakan tersebut dipengaruhi oleh situasi yang ia tidak bisa pilih. Kita akan memberikan contoh pertama adalah seorang karyawan yang bernama Hans terpaksa berbohong kepada beberapa pelanggan karena mendapat tekanan dari atasannya agar target penjualan tercapai. Jika ia tidak mengikuti perintah tersebut, ia berisiko kehilangan pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya, ia memilih berbohong dan kemudian dinilai tidak jujur atau tidak bermoral oleh orang lain. Dari situ banyak muncul dilema dan mempertanyakan apakah karyawan tersebut sepenuhnya salah atau ia hanyalah korban dari tekanan situasi. Jika kita melihat situasi yang seperti itu, solusi dari kita sendiri itu harus menilai tindakan seseorang dengan mempertimbangkan terlebih dahulu situasi yang dia hadapi. Kita tidak bisa langsung menilai bahwa tindakannya sepenuhnya buruk tanpa melihat tekanan yang ia alami. Oleh karena itu, penting untuk memiliki empati dan memahami konteks sebelum memberikan penilaian moral. Jadi, moral itu bukan hanya penilaian sederhana maupun baik dan benar, tapi ada beberapa faktor dari seseorang, yaitu dari karakter maupun situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh beberapa orang. Jadi, penilaian moral itu harus lebih adil dan manusiawi. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.